Universitas Muhammadiyah Sukabumi merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di bawah naungan Amal Usaha Muhammadiyah. Dr. Sakti Alamsyah MPD dengan 8 fakultas dan 23 program studi. Salah satu program studi di Universitas Muhammadiyah Sukabumi adalah Administrasi Publik yang mempelajari pengelolaan administrasi secara spesifik, khususnya administrasi negara beserta berbagai unsur di dalamnya. Salah satu yang dipelajari dalam administrasi publik adalah tentang statistik sosial. Populasi menurut Sugiono adalah wilayah generalisasi suatu kelompok yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Contoh, jika yang akan diteliti adalah kinerja staf Bank BCA Kantor Cabang Bandung, maka populasinya adalah sejumlah staf Bank BCA Kantor Cabang Bandung sejumlah 120 orang. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diamati dari populasi tersebut harus betul-betul representatif atau mewakili populasi yang diteliti. Sampel sendiri memiliki dua karakteristik yang utama. Pertama adalah akurasi. Akurasi berarti sejauh mana sampel didapatkan tanpa adanya bias sampel. Yang kedua adalah presisi. Presisi berkaitan dengan ketepatan atau ketelitian. Presisi ini mengacu pada seberapa dekat taksiran sampel dengan karakteristik populasi. Selanjutnya, perbedaan populasi dan sampel. Perbedaan ini dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama dilihat dari pengertian. Populasi merupakan keseluruhan objek yang diteliti, sementara sampel merupakan bagian dari populasi itu sendiri. Yang kedua dilihat dari fokus kerja. Populasi, fokus kerjanya adalah identifikasi karakteristik anggota populasi, sedangkan sampel adalah pendugaan atau generalisasi karakteristik yang sudah ditentukan melalui populasi. Dan yang terakhir dilihat dari proses pengumpulan data. Biasanya populasi dilakukan dengan menggunakan kegiatan sensus, sedangkan sampel dilakukan dengan kegiatan survei. Kapan populasi atau sampel harus digunakan? Menurut Ari Kunto, jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka sebaiknya sampel diambil secara keseluruhan atau gunakan populasi. Tetapi, jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil sampel 10 sampai dengan 15% atau 20 sampai 25% dari jumlah populasinya. Teknik sampling. Menurut Sugiono, teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Tujuan sampling adalah untuk mendapatkan sampel atau objek sampling yang benar-benar sesuai dan dapat menggambarkan populasi untuk dijadikan sebagai subjek penelitian. Jenis teknik sampling. Probability sampling atau random sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam sampling ini, sampel diambil secara acak atau random. Terdapat 4 teknik yang dapat digunakan meliputi beberapa teknik. Yang pertama, simple random sampling merupakan jenis teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak dengan cara sederhana melalui pengundian atau pendekatan bilangan acak. Yang kedua, systematic random sampling. Pengambilan sampel melalui model ini berarti menetapkan sampel awal secara acak, tetapi untuk sampel selanjutnya dipilih secara sistematis melalui cara dan pola tertentu. Pola umum dari pengambilan sampel teknik ini adalah melalui bilangan kelipatan dari jumlah anggota populasi yang akan diambil. Yang ketiga, stratified random sampling. Pengambilan sampel acak berstrata berarti melakukan penentuan sampel
dengan menetapkan pengelompokan anggota populasi melalui kelompok tingkatan tertentu. Yang keempat, cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling area digunakan untuk menentukan sampel jika objek yang akan diteliti sumber datanya sangat luas seperti penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Selanjutnya di non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Biasanya digunakan untuk populasi yang besaran anggota populasinya belum atau tidak dapat ditentukan terlebih dahulu. Terdapat 6 teknik non-probability sampling, yakni yang pertama, sampling sistematis. Merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua, sampling kuota. Teknik ini menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu hingga jumlah kuota yang diinginkan. Jumlah atau kuota dari sampelnya sudah lebih dulu ditentukan. Yang ketiga, ada sampling insidental. Adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yakni siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel jika dipandang orang tersebut dianggap cocok sebagai sumber data. Yang keempat adalah sampling purposive. Maksudnya, teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Contohnya, jika kita akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah seorang ahli makanan. Yang kelima adalah sampling jenuh. Merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan jika jumlah populasi relatif sedikit. Yang terakhir adalah snowball sampling. Teknik pengambilan sampel ini digunakan melalui wawancara secara korespondensi. Artinya peneliti bisa meminta informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya. Demikian seterusnya hingga akhirnya kebutuhan sampel terpenuhi. Langkah-langkah pengambilan sampel yaitu yang pertama menentukan target populasi, yang kedua mendaftar seluruh elemen unit populasi, yang ketiga menentukan sumber informasi, yang keempat menentukan jumlah anggota sampel yang akan diambil, yang kelima menentukan teknik sampling yang akan digunakan. Lalu manfaat dari teknik sampel ini apa sih? Yang pertama adalah penggunaan sampel dapat menghemat biaya waktu dan tenaga. Yang kedua, teknik sampling dapat menghasilkan penelitian yang lebih akurat dan mendalam. Yang ketiga, sampling yang tepat dapat mempermudah penelitian. Sekian, terima kasih.